every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of the Way. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, untuk bulan ini readingan zodiak 12 zodiak ini sudah selesai ya. Udah gue post juga di YouTube gue. Ke-12-12-nya untuk readingan bulan Mei. Jadi untuk readingan zodiak nanti kita balik lagi di bulan Juni. Tapi sekarang gue juga mau nge-reading, cuman ini lebih ke personal reading sih. Personal readingnya gue, especially gitu loh. Especially about my personal reading tentang siapa ya, tentang PNI itu. Oh enggak, lagi mungkin iya nanti gue akan ngebuat lagi update energi antara gue sama my previous boyfriend yang lagi ngeghosting gue, si TNI itu. Tapi sekarang gue lagi pengen readingin, nggak tau, gue tiba-tiba kepikiran untuk pengen ngereadingin tentang Pilot Sriwijaya itu, tentang Chandra, karena gue udah lama banget kan nggak ngereadingin soal Chandra. Kapan yang terakhir kali gue ngereadingin Chandra? Like sebulan lalu, 2 bulan lalu gitu loh. Pengen tahu aja sih update energinya dia gimana. Karena kalau dibilang gue sama Chandra, gue ke Chandra sekarang ini emang udah nggak ada rasa sama sekali, karena mungkin gue udah terlalu capek nungguin dia selama 7 tahun. Dia nggak pernah jelas sama gue, suka sama gue tapi nggak berani deketin. Cuma saat gue punya pacar dia malah ngediemin gue, dan dia udah ngediemin gue sudah hampir 5 tahun, jalan 5 tahun. Dari 2016 dia ngediemin gue. Udah 5 tahun deh, karena dia ngediemin gue pas gue baru masuk Bulaku 2016 tuh April. Sekarang kan sudah Mei, ya udah 5 tahun. Udah 5 tahun dia ngediemin gue, berarti ini jalan 6 tahun dia ngediemin gue, dan gue gak tahu sampai kapan dia ngediemin gue. Cuma dari masa ngediemin 5 tahun itu dia suka ngirim sahabatnya ke gue gitu loh, ke tongkrongan gue, ke kantor gue, ke ya pokoknya ke tempat-tempat ya di mana gue tuh sering ada gitu loh, hanya untuk nyari tahu informasi tentang gue tuh lagi pacaran sama siapa, lagi deket sama siapa, kerja di mana sekarang. Dan dia pengen tahu pacar, kalau memang gue lagi punya pacar, dia pengen tahu gue tuh pacar gue tuh siapa aja orang yang dekat sama gue. Dan bahkan dia tuh nyuruh gue di depan dia untuk ngevideo call sama cowok itu, sama cowok yang lagi deket sama gue itu. Dan jelas banget ya sahabatnya. Ini gue disclaimer ya, emang kan disclaimer. Ini sini gue menceritakan backgroundnya dulu. Jelas banget ya sahabatnya si pilot itu memang dia jelas banget dia dibayar sama si pilot untuk mencari info tentang gue, tentang gue kerja di mana sekarang, gue lagi pacaran sama siapa, gue lagi dekat sama siapa, kayak gitu. Iya kan sikapnya nggak jelas ya, dia suka sama gue si pilot tapi nggak deketin gue langsung. Dia cuma ngirim sahabatnya untuk cari info tentang gue. Dan itu sih buat gue capek ya. Terakhir kali sahabatnya itu deketin gue sahabatnya itu dikirim ke rumah gue tuh di tahun 2019 deh kayaknya. Karena 2020 kemarin pas gue jadian sama si TNI ini, sama Dani, Uce, sahabatnya Chandra, pilot itu, si Chandra kan, si Uce ini dia bilang mau ke rumah gue tapi nggak jadi sampai detik ini. Mungkin Chandra udah nggak mau bayar Uce karena dia tahu Uce tuh cuman using dia. Ya awalnya si Chandra mau bayar untuk cari tahu info tentang gue, tapi ternyata info yang Uce kasih ke Chandra tuh diplesetin sama Uce, nggak valid. Jadi dia harusnya
info tentang gue A, tapi si Uce ngomong ke Chandra tuh B, dan itu sudah gue blow up di sosmed gue, di FB gue, dan sudah gue tag ke Chandra biar Chandra bisa lihat kelakuan sahabatnya itu. Jadi dia tuh biar sadar bahwa dia tuh telah salah meng-hire orang. Jadi next time kalau gue bilang di postingan tuh, kalau next time kamu mau tahu tentang aku, mending kamu sendiri yang cerita tentang aku daripada kamu kirim orang. Yang orang ini sendiri pun nggak bisa dipercaya omongannya. Percuma duit kamu hilang gitu aja untuk bayar sahabat kamu ini, tapi ternyata info yang dia kasih ke kamu tentang aku tuh ditwisted, makanya ditwisted tuh diputar balikan, nggak sesuai fakta oleh sahabat kamu sendiri, bilang gitu. Karena memang gue ada beberapa bukti chat dengan si Uce, sahabatnya Chandra, bahwa memang si Uce ini hanya using Chandra aja. Ya gue gak perlu, mungkin kalau kalian yang temenan sama gue di FB mungkin pernah lihat chatan gue itu. Di sini jadi karena gue ada kasih chatnya, jadi Chandra tuh sadar, oh ternyata Uce tuh kayak gitu, sahabatnya tuh kayak gitu. Makanya semenjak gue blow up fakta itu di FB gue, si Uce nggak pernah dikirim Chandra lagi ke rumah, karena Uce nggak mungkin datang ke rumah tanpa ada duit dari Chandra. Karena basicnya Uce itu yang mau datang ke rumah gue apabila dibayar sama Chandra. Satu, karena Uce memang lagi susah ekonominya, karena dia nggak kerja. Dari 2016 gue tuh kerja di Gulaku ya, Gulaku sampai 2021 itu gue udah kerja di Gulaku, di World Bank, terus di WRI sama di Surfcorp 4 loh. Dari 2016 ke 2020 deh, kan kalau 2020 udah mulai pandemi ya. Dari 2016 ke 2019 deh, karena kan gue terakhir di Surfcorp itu 2019 akhir November lah. 3 tahun tuh gue kerja udah ganti di 4 perusahaan, karena memang yang lama tuh di Gulaku, yang di World Bank hanya sifatnya temporary, gantiin orang yang memang lagi cuti. Sementara di WRI dan di Surfcorp itu gue nggak lama, karena yang di WRI ada halangan lah, ada orang nggak suka sama gue, akhirnya dia ngejelek-jelekin gue di depan bos gue, akhirnya gue dipecat, dicecek kesalahan dan dipecat. Kalau di Surfcorp itu berhenti karena kantornya sendiri bangkrut di Indonesia. Jadi Surfcorp itu tidak meng-close atau menutup cabangnya di Indonesia. Tuh. Kalau cabang di luar negeri, di beberapa negara yang lain Surfcorp masih ada, kayak di Singapura, di New York, di Dubai itu masih ada, di Paris masih ada. Tapi kalau untuk cabang Indonesia tutup karena nggak profit, kalah saing sama kompetitor bangsa kayak kompetitor Surfcorp tuh banyak ya, kayak model apa ya, kayak model Go Work, Go Hive gitu yang ngejual working space gitu. Jadi karena si Surfcorp ini kalah saing, jadilah tutup di Indonesia. Nah dari situ gue udah kerja 3 tahun itu di tempat-tempat. Uce selama 3 tahun itu nggak kerja. Gue nggak tahu dia memang picky, apa namanya picky tuh milih-milih kerjaan. Nggak tahu juga dia memang nggak capable, makanya nggak diterima di tempat lain gitu loh. Dan di sini Uce juga bukan orang yang datang dari keluarga lumayan, enggak. Dia mohon maaf, dia datang dari keluarga kurang mampu, tambah lagi dia nggak kerja selama 3 tahun. Ya seperti gue bilang tadi, entah memang dia terlalu milih-milih pekerjaan, ya mungkin dia maunya gajinya gede, atau mungkin juga karena memang dia nggak capable, makanya akhirnya nggak keterima aja gitu, karena skillnya dia mungkin kurang, di bawah rata-rata. Jadinya makanya nggak capable. Jadi antara permintaan gaji dia dengan skillnya dia tuh nggak imbang gitu ya. Sekarang perusahaan mana mau nge-hire orang gajinya mintanya gede, sementara skillnya nggak sebagus itu. Dia, setahu gue Uce itu minta rate gaji tuh 10
10 juta dan dia itu account apa ya, finance bagian tax lah, pajak. Dia minta gaji 10 juta tapi kemampuan dia hanya di finance aja, sementara yang namanya lo mau gaji gede pasti harus kerja di perusahaan asing dong, ya kan? Karena kalau di perusahaan lokal mana bisa gaji 10 juta untuk finance. Paling mentok ya gaji kan UMR rata-rata standarnya kalau di perusahaan biasa 4,5 ya UMR, 4,2 atau 4,5. Tapi kalau memang finance tuh biasanya lebih tinggi daripada UMR, daripada gaji staf biasa. Karena resikonya kan juga lebih besar ya finance ya. Tapi segede-gede gaji finance nggak nyampe 10 juta kalau di perusahaan lokal. Apalagi ini anak baru, gaji anak baru tuh nggak mungkin 10 juta. Kecuali kalau dia lulusan S2, ya kali. S2 luar negeri atau S1 luar negeri, iya kali dapat 10 juta. Tapi Uca ini lulusan S1, dia S1 udah belum sih? Udah lulus belum sih? Gue nggak tahu deh. Apa belum lulus ya S1-nya? Gue lupa. Tapi intinya entah S1-nya belum lulus atau memang udah lulus tapi dia lagi ngambil S2. Tapi yang jelas dia universitas lokal, bukan universitas luar gitu loh. Itu sampai yang pertama. Yang kedua, dia nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggrisnya peletot-peletot. Jadi ya mau gimana mau dapet gaji 10 juta gitu kan dengan kondisi yang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa mengharapkan dikasih gaji 10 juta kerja di perusahaan lokal, ya kan. Nah, dia kalau mau gaji dapat 10 juta untuk posisi finance, jadi harus kerja di perusahaan asing, which is perusahaan asing ya, lo harus bisa bahasa Inggris, minimal conversation, dan itu harus fluent, nggak bisa peletot-peletot gitu loh. Nah, akhirnya udah si Uca, karena dia juga, jadi dia tidak mau, dengan kondisi keuangan dia dan ekonomi dia yang kayak gitu, itu dia nggak mungkin datang ke rumah gue sendiri tanpa dibayar Chandra, tuh nggak mungkin. Karena ya mungkin ya kan pasti kan butuh ongkos ke rumah gue dong gitu kan, nggak mungkin nggak butuh ongkos. Dan Uca tuh kalau nggak salah motor dulu dia punya motor, tapi kayak sempet motornya tuh sempet dijual apa gimana gitu, gue nggak tahu. Intinya ke rumah gue itu pasti butuh ongkos dan lumayan ongkosnya, karena si Uca rumahnya ya lumayan jauh dari rumah gue Ciganjur. Uci rumahnya di Tebet, Manggarai bukan Tebet, ya ada area Tebet lah situ. Jadi kan lumayan jauh ya dari Manggarai ke Ciganjur ya, walaupun sama-sama Jakarta Selatan. Tapi kan gue Jakarta Selatan ujung jatuhnya. Dan ke tempat gue, even udah ngirit-ngirit ongkos, let's say naik Transjakarta gitu ya, plus naik Gojek. Maksudnya nggak naik Gojek dari Manggarai ke Ciganjur, tapi naik Transjakarta sudah dari halte Transjakarta tempat dia turun, dia bisa naik either dia mau naik angkot, either mau naik Gojek. Ya standarnya kalau dia naik angkot sama Transjakarta doang bangsa 20 ribuan mah ada, 20-30 ribu mah ada ongkos. Tapi kalau dia harus naik Gojek, turun dari Transjakarta ke rumah gue naik Gojek, bolak-balik tuh PP ya sekitar 50-an, bisa lebih, bisa 50, 60 atau 70 gitu, tergantung gitu. Nah, tergantung dia naiknya dari mana dulu gitu kan. Nah itu dia. Dan itu untuk uang segitu, uang mungkin kalau untuk orang yang bekerja uang 70.000 ya atau 30.000 ya tutup mata lah kita spendingnya kan. Tapi kalau orang yang nganggur, udah bertahun-tahun nganggur, lebih dari 2 tahun nganggur, terus juga dia juga bukan dari keluarga yang berada, ekonominya juga ya bukan menengah ke bawah, ekonominya ya mohon maaf di bawah gitu ya, yang menengah ke bawah mungkin kali ya dia nggak akan punya uang untuk ongkos gitu loh. Untuk mau provide ongkos 30.000 atau 70.000 aja untuk rumah gue, dia nggak punya uang. Karena mungkin di kantongnya dia tinggal 0 rupiah gitu, di ATM dia tinggal 0 rupiah, gimana mau ke rumah gue, ongkosnya dari mana? Nah kalau dia dibayar Chandra pasti ngongkosin juga, ngasih dia fee juga gitu kan. Chandra orangnya tipikal orang yang royal, apapun yang dia inginkan harus didapatkan. Dan kalau dia didapatkan, dia berani bayar berapa aja yang orang ini minta gitu loh. Chandra itu Aquarius, gue tau banget orang Aquarius.
apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan dia harus dapetin, berapapun yang dia harus bayar dia nggak peduli, dia akan bayar gitu loh. Nah, karena Chandra tahu kelakuan Uce kayak gitu, ngasih infonya nggak jelas, ditwisted, diputar balikkan fakta, tapi dia dibayar juga, dibayarnya proper lagi sama si Chandra. Ya kurang lebih kira-kira mungkin Uce dapat bayaran dari Chandra untuk bayar fee dan ongkos ke rumah gue tuh, plus dapetin info tentang gue bisa 150.000 kali, paling kecil 150. Tapi gue yakin Chandra nggak mungkin bayar si Uce 150. Dia pasti minimal bayar Uce tuh bangsa 300.000 atau mungkin 500.000. Ya memang seroyal itu Chandra. Dan Uce juga pasti nggak bakal ngecas Chandra 150.000. Dia pasti ngecas Chandra lebih gitu. Karena ya balik lagi, si Uce ini mohon maaf orangnya ya licik gitu. Dia hanya mempergunakan Chandra. Dia tahu Chandra naksir sama gue dan butuh info tentang gue. Dia tahu Chandra naksir sama gue tapi nggak berani PDKT sama gue langsung. Ya akhirnya diketok lah harga sama Uce si Chandra ini untuk ngebayar si Uce supaya si Uce dapetin informasi dari gue gitu kan. Ya pasti harganya diketok sama Uce. Dan Chandra sih awalnya fine-fine aja, dan dia berpikir informasi yang dapat tentang gue itu valid, ternyata ditwisted sama Uce gitu. Gue tahu informasi informasi tentang gue ditwisted sama Uce dari pengakuan Uce sendiri dan juga dari omongan beberapa temen gue indigo yang ngebaca si Uce gitu. Ya memang sih gue nggak nanya, Cek lo nggak memutarbalikkan fakta tentang gue di depan Chandra. Gue nggak nanya begitu, tapi ada gue kasih pertanyaan yang menjebak Uce. Dan Uce memang tidak bilang iya, tidak bilang enggak. Tapi jawaban dia itu, dia ngasih jawaban sedemikian rupa. Dia nggak bilang iya, dia nggak bilang enggak. Tapi dia ngasih jawaban sedemikian rupa secara diplomatisnya dia lah ya. Tapi itu arah jawaban itu mengarah ke iya gitu loh, daripada ke enggak gitu loh. Nah dari situlah semua chatan Uce gue screenshot, karena berhubung Chandra ngeblok gue di WA dan Messenger, akhirnya gue pajang di timeline FB gue dan gue tag ke Chandra biar dia baca semuanya. Karena gue tipikal orang nggak mau komen atau nggak mau bikin status tentang orang, tentang kejahatan orang tanpa gue punya bukti fakta yang jelas. Gue nggak mau, karena jatuhnya kalau gue hanya bikin status, misalnya nih gue bilang si Uce begini, gue ngomongin orang di status, gue bikin status tentang orang, ya ini orang gini, tapi gue nggak ada bukti screenshot nggak ada bukti screenshot chat, nggak ada bukti rekaman suara atau video, gue nggak akan berani bikin status seperti itu, karena jatuhnya itu asumsi bukan fakta. Tapi kalau kita punya bukti screenshot chat, kita punya bukti rekaman suara atau video, otomatis itu bukan bukti yang valid gitu kan. Karena bukti yang valid ya nggak mungkin didinai dong, nggak mungkin disangkal, ada buktinya kok gitu kan gitu. Nah kalaupun misalnya dia mengusul gue secara hukum juga nggak bisa, ada buktinya gitu loh. Jadi gue cuman asal bikin status berdasarkan asumsi gue, enggak, tapi lebih ke gue punya asumsi, gue punya analisa begini begitu tentang orang ini, tapi gue juga ada bukti fakta chatnya atau rekaman suara atau rekaman video, makanya gue jembreng itu bukti-bukti. Nah dari situ. Dan Chandra tahu kelakuan gue kayak gitu. Dia tahu gue tipikal orang yang tidak akan bikin statement kalau nggak ada bukti kuat. Nah karena ini ada bukti kuatnya, makanya gue berani bikin statement seperti itu tentang sahabatnya, tentang Uce, sahabat Chandra ini. Dan akhirnya gue tag status itu ke Chandra, ya sudah, blow up lah di sosmed gue. Nah semenjak Chandra tahu kebenaran tentang kelakuan sahabatnya itu, Chandra tuh nggak pernah mau ngirim Uce lagi ke rumah, karena Chandra nggak mau ngebayar Uce lagi gitu loh. Karena nggak ada, Chandra nggak mau bayar si Uce,
Ya Uci kan nggak dapet apa-apa dong ya, kalau dia nggak dapet apa-apa ya dia nggak ke rumah gue gitu loh dari 2020 nggak salah, 2019 ya 2019 masih ketemu deh, 2020 dia nggak ke rumah gue sampai detik ini. Jadi udah 1 tahun lebih dia nggak ke rumah gue. Dan Uci pun kayaknya gue ganti nomor telepon, dia udah nggak bisa gue hubungin lagi. Nah sekarang Chandra tuh bener-bener tinggal interaksinya tinggal gue sama Chandra doang, tapi memang lebih ke FB sih interaksinya. Dan seperti biasa Chandra masih diamin gue sampai detik ini. Jadi ya gue nggak tahu sampai kapan dia ngediemin gue, tapi gue pernah. Jadi gini, beberapa saat FB gue tuh baru sadar FB gue ternyata di hijack atau dibajak sama Dani, mantan gue yang TNI kemarin. Karena gue tahu dibajak pas gue lagi pengen ngedaftar. Jadi kan waktu itu gue ngerasa gue dapet promo dari Yves Saint Laurent YSL. Nah gue ngedaftar dong di iklannya YSL yang pop up di FB gue daftar, tapi kok ada tulisan Dani Bandung, terus ada angka-angka ordinat tempat lokasi si Dani berada, dan gue bingung kok ada nama Dani dan Bandung. Dani memang berasal dari Bandung, walaupun dia tidak tinggal di Bandung, tapi dia berasal dari Bandung. Dan gue bingung, kok ada nama Dani? Langsung gue tanya ke teman gue yang ngerti dong, ngerti internet gitu kan, hacker memang dia, bukan hacker sih, dia memang di IT di IBM Kanada, dia kan ada di IT, dia ngerti lah ya gitu-gituan. Gue tanya, ternyata kata dia, oh your Facebook had been hijacked by this person who named Dani, dia bilang gitu. Wah dari situ kan gue sempet tuh beberapa lama bukannya udah lama nggak online di Facebook ya. Gue tetap main Facebook tapi jarang posting gitu loh. Gue tetap buka Facebook tiap hari tapi jarang posting. Jadi gue posting tuh bisa 5 hari sekali gue baru posting kayak gitu kan. Kalau dulu kan gue hampir tiap hari posting, ada aja gue posting gitu kan. Tapi sekarang udah malas banget gue posting di FB karena gue tahu FB gue dibajak sama si Dani mantan gue. Nah lucunya si Chandra pas gue nggak main FB, si Chandra pikir gue nggak main FB karena dia nggak ngeliat postingan gue kan di FB. Nah karena dia nggak lihat ada postingan gue di FB, Chandra pikir gue nggak main FB. Makanya lucunya gue nggak online, si Chandra pun nggak online karena gue ngeliat lessennya dia di messenger dia. Walaupun gue diblok sama Chandra di messenger, tapi gue pakai messenger mantan gue. Ada salah satu messenger mantan gue, dan gue ini si Chandra mengintai, memantau, nge-spy messenger Chandra, lesinnya dari messenger mantan gue ini yang gue pinjem. Karena mantan gue jarang pakai messenger FB, jarang banget gitu. Dan akhirnya gue pinjam aja gitu sama dia dan dibolehin. Nah akhirnya dari situ gue ngeliatkan lesnya Chandra. Pas gue nggak online, Chandra tuh nggak online. Tapi sekalinya gue online, gue posting, Chandra tuh online gitu loh. Dia lihat gue tuh pas online emang sengaja pengen ngeliat reaksinya Chandra aja sih. Kalau gue online, dia online, dan itu bener dia online. Sepertinya kayak memang Chandra tuh kayak TikTok ini sama gue, innernya dia tuh, dalaman dia tuh kayak TikTok. Dia kayak punya intuisi bahwa si Tia bakal posting nih hari ini. Makanya tiba-tiba dia online hari itu, pas gue juga online, pas gue juga posting. Nah, iseng nih dia. Gue iseng juga nih, gue pengen tahu nih kalau gue post. Kan gue udah lama gak posting. Kalau gue tiba-tiba rajin posting lagi, Chandra online lagi nggak ya tiap hari seperti dulu. Ternyata bener, gue berapa hari ini posting terus. Ternyata sesuai dugaan gue, Chandra pun online di hari-hari dimana gue posting selama beberapa hari belakangan ini. Sesuai dengan dugaan gue, sesuai dengan apa yang gue pikirkan gitu. Reaksi dia itu sesuai dengan apa yang gue pikirkan. Tebak lah istilahnya. Ya, dari situlah gue tiba-tiba punya intuisi, kenapa enggak sih coba kita update energi tentang Chandra gitu. Pengen tahu aja rasa dia ke gue tuh gimana sih sekarang ini gitu. Oke guys, sorry ya kelamaan ininya, udah 15 menit cuy. Oke, gue mau quick readingan aja. Oke.
Dear God, angels, universe, power, angel, spirit, guide, white light, guardian angel, please give me a sign what will happen between me and Dharma Chandra Prakasa in the next future. Does Dharma Chandra Prakasa still love me sincerely? Does Dharma Chandra Prakasa will return to my life again soon? Does Dharma Chandra Prakasa am I going to get married? Or dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen between me and Ramachandra Prakasa in the next future. Does Ramachandra Prakasa still love me sincerely? Does Ramachandra Prakasa and I going to get married? Does Ramachandra Prakasa will return to my life? Okay, it's too much. Too many. Oh la la. Wait, too many. But you know what? Kartu the lover keluar dong. Tapi karena itu banyak yang keluar kartunya, jadi gua taruh lagi di deck, gua kocok lagi ulang. Karena gua cuma butuh satu shuffling, satu kartu yang pop up. Itu yang gua ambil. Dear God, angels, universe, divine power, archangels, okay, Hallelujah power, spirit guide, what like that. Oh, guardian angel. Ada yang pergi kayaknya, gue yang pergi. Guardian angel, please give me a sign what will happen. Terlalu banyak cuy. What will happen between me and Dharma Chandra Prakasa in the future? Does Dharma Chandra Prakasa still love me sincerely? Does Dharma Chandra Prakasa will return to my life again soon? Does Dharma Chandra Prakasa am I going to get married? Ooh. Okay. Dear God, angels, universe, divine power, divine power, archangel, spirit, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen between me and Dharma Chandra Prakasa in the next future. Oh shit. Does Dharma Chandra Prakasa and I going to get married soon? Does Dharma Chandra Prakasa will return to my life again soon? Does Dharma Chandra Prakasa still love me sincerely or not? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide. Spirit, guide, white light, God, guardian angel, just give me a sign. What will happen with them? Oh, wow, ini keluar lagi. What will happen between me and Dharma Chandra Prakasa in the next future? Does Dharma Chandra Prakasa still love me sincerely or not? Does Dharma Chandra Prakasa will return to my life again soon or not? Does Dharma Chandra Prakasa am I going to get married soon or not? Okay. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God, guardian angel, please give me a sign. What will happen between me? Aduh, banyak banget yang keluar. Between me and Dharma Chandra Prakasa next future. Does Dharma Chandra Prakasa still love me sincerely or not? Does Dharma Chandra Prakasa will return to my life again soon or not? Does Dharma Chandra Prakasa and I going to get married soon or not? Oh yeah. Okay. Yeah, it is.
wait. Kecarian dia sama gue. Hah. Makanya Chan, jangan songong. Ngong. Oke, bottom of the deck. Four of Swords. Oke guys. Pertanyaan gue kan tadi udah jelas ya, apakah gimana gue sama Chandra ke depannya, apakah Chandra si pilot itu masih sayang sama gue secara terus atau enggak, apakah Chandra bakal balik lagi dalam hidup gue dalam waktu dekat, apakah Chandra dan gue bisa menikah atau enggak. Oke, jawabannya pertama ada kartu The Tower. Di sini adalah kehancuran, kan ada tower atau menara mercusuar hancur, meledak dua gitu kan. Dan ini memang yang terjadi sebelumnya dan sampai sekarang. Hubungan gue sama Chandra, pertemanan gue sama Chandra hancur. Tapi ini karena ini sifatnya bangunan, tower itu kan bangunan ya. Segala sesuatu yang sifatnya dibangun alias bangunan, apabila hancur kan bisa di-rebuild lagi, bisa dibangun ulang. Jadi di sini tiba-tiba ada sudden event, ada hal yang tiba-tiba terjadi antara gue sama Chandra yang membuat Chandra tuh yang ngediemin gue, dan akhirnya gue perang dingin sama Chandra. Dan ini di tower ini terjadi sama kita sebelumnya. Ada kehancuran tapi bisa di-rebuild. Kehancuran ini bukan permanen, ini temporary, karena ini bisa di-rebuild, bisa dibangun ulang. Jadi hubungan gue sama Chandra mungkin dulu berantem, perang dingin, sampai sekarang pun masih perang dingin, masih diem-dieman, dia masih diemin gue. Gue udah berusaha mencoba untuk minta maaf sama Chandra sih, dan itu minta maafnya terbuka pula. Karena kan gue gak bisa hubungin dia di direct message, gak bisa hubungin dia di WA, karena memang gue di blok. Akhirnya gue yaudah, gue minta maaf di timeline FB gue dan gue tag ke Chandra. Jadi otomatis semua orang tuh bisa baca gitu kan. Orang-orang yang teman di FB sama gue bisa baca. Gue udah bikin, at least gue udah kasih lihat niat baik gue ke Chandra ya, bahwa gue tuh udahlah Chan, kita tuh baikan aja deh. Kalau emang lo nggak mau sama gue ya sudah, nggak apa-apa gitu, kita temenan aja, kita sahabatan aja. Tapi lo jangan marah saat gue punya pacar, karena kan kita cuma sahabat, lo kan nggak nganggap gue pacar gitu kan. Jadi kalau gue pacaran ya lo jangan marah, itu kan hak gue dong punya pacar gitu kan. Sebenarnya permintaan gue tuh simple, gue tuh cuma pengen tuh Chandra baikan sama gue. Dan kalau emang dia hanya anggap gue temen ya sudah, nggak apa-apa, gue pun terima temenan sama Chandra. Gue tidak memaksakan perasaan gue ke Chandra, gue nggak memaksakan Chandra untuk jadi pacar gue, enggak. Kalau emang dia mau temenan ya nggak apa-apa. Tapi ada tapinya, kalau Chandra decide bertemenan sama gue, boleh dong gue punya pacar. Nah saat nanti gue punya pacar, Chandra tuh nggak boleh marah ya. Masa kita temenan doang gitu, gue punya pacar dia marah? Dia juga kalau mau punya pacar ya silakan gitu kan. Cuman masalahnya terjadi adalah Chandra tidak ngeklaim gue jadi pacar gue. Dia cuman secara interaksi hanya sebagai teman, tapi dia gue punya pacar dia ngambek, dia diemin gue. Nah inilah dia dengan diemin gue, itulah The Tower ini terjadi. Tapi balik lagi, kehancuran hubungan gue sama Chandra cuma temporary, karena bisa dibangun ulang, bisa di rebuild. Ya Chandra sempet dia gini, Chandra ngedimin gue tapi dia nggak pernah ninggalin gue. Sini ada kartu Eight of Cups, ada kartu orang yang pergi meninggalkan seseorang di belakang. Padahal ini ada 8 ya, 8 piala. 8 itu kan angka yang cukup besar di tarot ya, atau di kartu remi. Kan kartu remi itu kan angka paling tinggi itu Ace, terus 1, 2, 3 sampai 10, terus Jack, Queen, King gitu kan kalau di kartu remi. Tapi kalau di tarot Ace yang paling gede, terus angka 1 sampai 10, terus ada kartu Page, Knight, Queen, King. Nah, angka 8 di sini ini cukup gede gitu loh. Jadi sebenarnya itu bahagia, dan piala itu kan sifatnya representasi perasaan. Karena di sini representasi perasaan dan ini angka 8, sebenarnya cukup bahagia.
Tapi kenapa cukup bahagia kok orang ini pergi meninggalkan kebahagiaan itu di belakang? Kenapa? Ya karena mungkin terlalu banyak drama. Bahagia, saling cinta. Tapi kalau terlalu banyak drama capek juga dong. Akhirnya orang ini pergi meninggalkan kebahagiaan ini, pergi meninggalkan cinta ini, karena orang ini ingin move on. Dia ingin pergi dan mencari kebahagiaannya dia sendiri di tempat yang jauh lebih baik. Dan ini bukan Chandra. Ini kartu ini merepresentasi gue. Gue jujur, gue terlalu capek ngadepin si pilot ini yang gak jelas gitu ya. Dia naksir sama gue tapi gak ngakuin gue jadi pacar. Tapi giliran gue anggap dia temen dan gue punya pacar, dia malah ngediemin gue, dia ngambek. Well, ya gue capek dengan situasi kayak gitu. 7 tahun gue digituin sama Chandra. Jadi gue decide tuh udah stop, gue move on. Terserah lo mau ngapain, gue nggak peduli Chandra. Lo mau datang ke tempat gue, mau nangis minta maaf, ngajak jadian, enggak. Kalau gue bilang enggak. Dan iya benar, sesuai dengan sesuai dengan dugaan gue. Ada kartu 8 of Wands. Di saat gue pergi meninggalkan si Chandra, justru Chandra yang kecarian sama gue. 8 of Wands ini adalah kartu komunikasi. Akan ada komunikasi yang datang. Kan gue kan sama Chandra kan di blok ya. Gue hubungin dia lewat FB pun di status nggak dia gubris, dia nggak like, dia nggak komen, ya sudah. Akhirnya gue jadi sekarang berpikir ya udahlah serah lo deh mau ngapain aja gitu. Makanya akhirnya kan gue pergi ninggalin Chandra karena gue capek banget gue lelah batin gue sama Chandra, jujur. Karena gue lelah batin, Chandra kecarian sama gue, ini kecarian gue, jadi hubungin gue nanti. Di sini kartu komunikasi. Yang jelas kartu komunikasi ini bukan datang dari gue, tapi datang dari Chandra. Karena kan selama ini gue mencoba menghubungi Chandra, tapi kan Chandranya nggak pernah respon. Dan dia juga ngeblok gue di beberapa sosmed kan, kayak di WhatsApp, di IG, di Messenger. Dia the only sosmed gue yang nggak diblok sama Chandra adalah FB gue. Jadi gue juga nggak ngeblok Chandra karena gue pikir yang apa sih ngeblok gitu kan, karena kecil aja kelakuan kayak gitu. Gue udah cukup dewasa kali untuk ngeblok orang, jadi gue nggak akan ngeblok. Jadi di sini dari gue nya kan udah mencoba berkomunikasi ini sama Chandra, tapi kan nggak pernah digubris ya gitu kan. Jadi sudah, gue sekarang lebih kayak cuek. Makanya gue karena gue udah cuek karena gue capek, makanya gue mencoba untuk ninggalin Chandra. Chandranya datang menghubungi gue dalam waktu dekat. Ini bisa 8 hari lagi. Ini kan angka 8 ya, 8 tongkat. Bisa 8 hari lagi, 8 minggu lagi, 8 bulan lagi. Paling gila sih 8 tahun lagi. Tapi gue nggak pernah, kalau dalam pembacaan tarot gue tidak pernah mencoba membaca timeline, karena bagi gue timeline itu adalah hak prerogatif Tuhan. Karena waktu detail kejadian di mana dengan siapanya itu adalah hak prerogatif Tuhan yang kita tidak boleh tahu. Kalaupun kita bisa baca, kita tidak boleh nggak boleh tahu lah intinya. Belaga bego istilah kasar ya. Kalaupun kita tahu ya kita belaga bego. Jadi nggak yang atau ya kapan dia datang, tapi sooner secepatnya Chandra akan menghubungi gue. Dia kecarian gue soalnya, karena dia tahu gue udah muak banget sama dia, udah capek banget ya. Selain kartu 8 of Wands ada kartu Judgment ini adalah kartu yang artinya berita baik. Kan ini ada gambar malaikat lagi megang trompet. Malaikat ini seolah-olah dengan trompetnya ini memberikan suatu kabar baik kepada umat manusia di bumi. Ini orang-orang yang di bawah ini, yang tangannya pada ke atas nih, ini adalah umat manusia di bumi. Dan si malaikatnya kan memang karena dia malaikat ya dia di atas dong, di langit kan. Nah dia itu pakai trompet menginfokan suatu kabar bagus gitu kepada umat manusia di bumi. Makanya orang-orang yang di bawah ini nih tangannya pada ke atas kan, seolah-olah mereka tuh dengan gestur tangan ke atas ini kan mereka istilahnya
eh ini artinya kalau tangan ke atas kan artinya mereka siap menerima gitu loh, siap menerima berita bagus ini. Nah, di sini kan ada kartu Eight of Wands, which is komunikasi. Akan ada orang yang memberikan kabar atau berkomunikasi dengan gue lagi. Nah, di sini ada kartu Judgment, kartu berita baik. Nah, ini jelas Chandra kecelakaan sama gue. Gue gak akan mungkin sih kecelakaan Chandra. Capek gue sama Chandra anjir. Bodo amat, serah dia deh. Suka-suka dia mau ngapain, kayak mau jungkir balik kayak dia, sono. Mau mati juga gue gak peduli. Di kecelakaan pesawat juga dia gue gak peduli. Udah benar-benar sampai taraf gue gak peduli kayak gitu. Saking gue lelah batinnya. Oke. Kan bener. Jadi kan kartu Eight of Wands sama Judgment ya. Dua kartu yang menggambarkan kartu komunikasi dan kabar baik. Yes, Chandra datang akhirnya ke gue. Membawakan cups-nya dia. Cups itu seperti gue bilang tadi, merepresentasi perasaan orang. Dan ini kan Knights. Knights kan berarti cowok ya, prajurit cowok. Dia datang ke gue, menawarkan cintanya dia ke gue. Nggak tahu apakah gue terima atau enggak, tergantung gimana Chandra approachingnya ke gue, gimana Chandra convince gue, menyadarkan gue, bukan menyadarkan, meyakinkan gue, tergantung dia. Kalau dia nggak bisa meyakinkan gue ya, itu saya nggak akan gue terima tawaran dia. Tapi kalau memang dia benar-benar bisa meyakinkan gue, ya mungkin gue akan terima si Chandra. Tapi baik lagi, tergantung Chandranya gimana. Chandra, tergantung effortnya Chandra. Kalau memang dia beneran cinta sama gue dan dia tidak mau kehilangan gue untuk selamanya, dia harus benar-benar kasih effort yang benar-benar gitu loh, untuk meyakinkan gue lagi, untuk terima dia. Tapi kalau dia cintanya sama gue cuma setengah-setengah, ya oke, let's say dia cinta tapi rasa gengsinya dia tuh lebih tinggi daripada cintanya, ya udah, oke gitu kan jatuhnya kan karena rasa gengsinya lebih tinggi daripada cintanya, ya udah, berarti artinya ya dia datang ke gue, mungkin datang tapi ya setengah-setengah gitu, nggak serius nawarinnya gitu. Jadi ya karena nggak serius, ya udah, gue akan turn it down the offer gitu, gue akan tolak offernya dia. Oke, di sini bottom of the deck kan ada Four of Swords atau healing. Ini kayaknya gue healing, ya mungkin Chandra juga healing ya, tapi gue nggak tahu. Tapi intinya dia datang sih. Jujur ya, ini kali kedua gue narutin Chandra. 2 hari lalu gue narutin Chandra, tapi nggak gue vlogin. Dan kartu The Knight of Cups ini keluar loh. Waktu gue narutin Chandra 2 hari lalu, saat gue nggak ngevlogin, gue nggak bikin vlognya, kartu Knight of Cups ini keluar. Berarti emang bener Chandra bakal datang ke dalam hidup gue untuk untuk menawarkan cintanya sama gue. Tapi ya kita lihat aja nanti. Gue sih tergantung effortnya Chandra ya. Kalau Chandra effortnya maksimal, ya maksimal sesuai dengan yang gue mau ya, bukan maksimal sesuai dengan kapasitas dia, enggak. Dia harus ngikutin standarnya gue. Dia nggak bisa memenuhi standarnya gue, dadah bye-bye. Tapi kalau dia bisa memenuhi standarnya gue, dia effortnya bener-bener banget effort, oke, gue maju sama dia. Kalau enggak, soal itu saya nggak bisa gue terima. Jadi kita kartu cinta ya, soulmate lagi bawahnya. Oke deh. You got angels, universe, divine power, angel spirit, God, white light, God, guardian angel, please give me a sign what will happen with Resti Handayani Hikayat and Dharma Chandra Perkasa. Next future, does Dharma Chandra Perkasa still love Resti Handayani? Sincerely, does Dharma Chandra Perkasa will return to Resti Handayani Hikayat's life again soon? Does Dharma Chandra Perkasa and Resti Handayani Hikayat will get married soon or not? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen
between Dharma Chandra Prakasa and Lesti Handayani Hidayat in next future. Does Dharma Chandra Prakasa still love Lesti Handayani Hidayat sincerely? Does Dharma Chandra Prakasa will return to Lesti Handayani Hidayat life again? Does Dharma Chandra Prakasa and Lesti Handayani Hidayat will get married soon or not? Dear God, angels, universe, divine power, that angel spirit, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign of time. What the, oh my God. Ya bakal siang ini. Aduh, penasaran gue satu lagi. Retreat, oke. The wedding dong. Oh my God. Dasar baca Prakasa sila Lesti Handayani Hidayat later. Red flag. Gue tahu nih siapa yang jadi red flag gue. Gue tahu siapa yang menjadi red flag gue. Fuck Dani. Di TNI itu siapa lagi? Gila, sumpah Dani itu udah kayak nightmare buat gue. Cepatnya gue dapet kerja, gue akan vaksin, gue beli vaksin deh. Gue cabut ke luar negeri, buang sial dari si Dani. Gila, gue dikunci secara goib guys, sama mantan gue itu guys. Oke, kata pertama ada pay attention to red flag. The sign are cautioning you. Ya, gue harus hati-hati karena ada yang mencoba menjegal hubungan gue sama Chandra. Siapa lagi kalau bukan Dani Ramdhani, mantan gue TNI AD. Gak usah gue sebut ya dari satuan mana, penjelas dia TNI AD. Terus juga tuh kan gue bilang juga apa, release your ex. The time has come to clear your energy. See, release my ex. Siapa ex gue? Ya Dani lah. Chandra kan belum pernah jadi pacar gue, jadi Chandra gak bisa dibilang ex gue. Chandra itu cuma gebetan. Anjir, kan bener si Dani yang muncul. Sumpah dia tuh ya, gue narutin Chandra, kenapa si Dani yang muncul selalu begitu guys. Saya gue narutin Chandra di vlog ataupun nggak di vlog, energi Dani itu selalu muncul. Mantan gue siapa lagi yang masih berkutat sama gue sekarang ini kalau bukan Dani? Ya gue sih nggak masalah ya Dani mau balik, cuman ya kalau emang dia cinta ya dia balik dong, dia perjuangkan cinta kita, dia tinggalin istrinya yang toksik itu. Tapi kalau memang dia nggak bisa cerai dari istrinya, entah karena alasan anak atau alasan harta atau apa, harta gunung gini atau apa, karena kan memang Dani yang punya harta kan, karena Dani yang kerja, ya bisa aja kan Dani nggak mau kehilangan hartanya, karena kalau dia bercerai ya konsekuensinya hartanya dia, semua rumahnya dia, mobil, motor, semua diambil sama istrinya. Ya mungkin Dani nggak mau kehilangan itu, tapi maksud gue sekarang itu hidup itu pilihan. Lu kalau mau pertahankan anak-anak lo nggak mau kehilangan anak-anak lo nggak mau kehilangan harta lo, ya sudah, nggak apa-apa. Gue ikhlas kehilangan lo, tapi lo juga harus ikhlas lepasin gue. Izinkan gue bahagia sama orang lain, you know. Tapi kalau memang dia nggak bisa ninggalin gue, dia nggak mau gue diambil sama orang lain, ya lepasin istrinya. Ya otomatis kalau dia lepasin istrinya, ya resikonya dia kehilangan harta, kehilangan anak mungkin, gitu loh. Ya kan hidup itu pilihan sebenarnya. Nah ini Dani tuh lucunya, dia nggak mau kehilangan istrinya, dia ingin tetap mempertahankan hartanya dan anak-anaknya, tapi dia juga ingin mempertahankan gue dengan cara yang nggak fair. Dani mempertahankan gue dengan cara dia ngelok gue secara goib biar gue nggak bisa punya cowok, tuh kan? Jadi kan kurang ajar gitu loh. Satu pihak lo nggak mau ngelepas pernikahan lo karena masalah anak, masalah harta gono gini, tapi di lain pihak lo juga nggak mau kehilangan gue karena lo mencintai gue, karena lo tahu gue yang terbaik buat lo. Lo nggak mau kehilangan gue, tapi lo juga nggak balik dalam hidup gue, kan kurang ajar. Jadi jatuhnya ya dia ngelok secara, dia nggak balik ke dalam hidup gue, tapi dia ngelok gue secara goib biar gue nggak punya pacar. Jadi kalau gue nggak punya pacar, anytime si Dani mau balik ke dalam hidup gue, dia bisa balik. Kan nggak bisa begitulah cara mainnya. Dan bener kan di sini ada release your ex energy.
ini sih pasti Dani, ini siapa lagi, Bayu, bukan kan bukan mantan gua. Lucky udah kelar urusannya sama gua. Lucky Bentul Group udah kelar urusannya sama gua. Saat gua kemarin 2020 awal-awal Covid, gua nekat ke Singapura untuk buang sial dari sihirnya Lucky, mantan gua itu. Shit. Ketika ada retreat, it's time to disconnect from the world. Yes, retreat, hubunganku sama Chandra emang harus di retreat. Maksudnya ya kita harus lebih spending time together berdua sih gua sama Chandra, untuk istilahnya nge-recharge lah. Retreat itu lebih kayak nge-recharge hubungan kita yang kemarin udah rusak tuh, kita harus recharge ulang. Gila ya, kenapa si Chandra kayak gini sih, Dani juga kenapa kayak gini sih. Ini gue jujur ya, gue capek. Nggak Chandra, nggak Dani, lama-lama gue tinggal dua-duanya. Ya gue sih nggak masalah, gue tinggal dua-duanya. Gue juga nggak jelek-jelek orang, gue bisa dapetin cowok yang lebih baik daripada mereka. Di sini Chandra, kan tadi gue tanya apakah Chandra masih mencintai gue secara sincerely. Itu jawabannya, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ya, memang mencintai Chandra tuh jauh lebih aman dibanding gue mencintai Dani. Kenapa? Statusnya Chandra tuh sudah duda dan belum menikah lagi. Dani statusnya masih menikah. Jelas dari situ, dari status aja si Chandra udah menang sebenarnya. Cuma masalah Chandra adalah yaitu gengsinya ketinggian, munafik. Lu kalau Chandra nggak gengsi, Chandra nggak munafik, dia suka sama gue, dia datengin gue, pasti gue terima kok. Kartu ke-5, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ya, antara gue sama Chandra emang ada playfulness, karena kan kita base-nya memang teman lama, teman sekolah, ya kan? Teman sekolah, ya adalah sifat playfulness antara kita. Orang awal kita berteman kok, dan temannya juga bukan teman baru, memang teman lama, udah kenal dari SMP, ya gimana nggak playfulness? Anjir, sumpah ya. Aduh, Dani, ada apa dengan lo nggak bisa ngelupain gue? Kenapa lo ngeblok sama Chandra? Energi gue sama Chandra tuh diblok sama Dani biar nggak nyatu. Bottom of the deck, the wedding. Okay. This situation involve marriage. Okay, fix. Insyaallah Chandra sama gue bisa nikah. Yang diperlukan oleh Chandra hanyalah buang sifat gengsinya dia, buang sifat kemunafikan dia, dan sifat jaimnya yang gak berlebihan itu. Karena selama dia masih mempertahankan gengsinya, selama Chandra masih bersikap munafik, selama Chandra masih mempertahankan jaimnya, Chandra bakal kehilangan gue tuh selamanya. Itu sih. Ini ya Chan, kalau kamu lihat videoku ini, kamu dan aku bisa menikah asal kamu buang tuh rasa gengsi kamu. Ya udah kita baikan lah dulu. Kalau emang kamu nggak siap jadi pacar aku, ya kita teman dulu lah. Emang awalnya kita berteman kan, gitu kan? Make it simple lah Chan, gitu loh. Kalau kamu memang bisa kayak gitu, bisa memperbaiki hubungan kita, insya Allah kita bisa nikah Chan. Sekarang kalau lo berharap gue datengin lo, gue mau datengin lo kemana? Rumah lo aja lo udah pindah. Gue ke rumah lo kan waktu itu bulan November lo udah pindah dari Tebet, dan gue nggak tahu lo pindah kemana. Tetangga lo nggak ada yang tahu lo pindah kemana. Mau nanya Pak RT juga, Pak RT lo ganti orang baru. Jadi ya gimana? Kalau nggak salah Pak RT yang lama tuh meninggal deh, kalau nggak salah ya. Jadi ya gue bener-bener kehilangan jejak lo Chan. Salah cara supaya kita bisa baikan lagi, ya lu lah hubungin gue, lu lah datengin gue. Ya gue mau hubungin lo gimana? Lo blok gue hubungin lo juga lo nggak pernah respon. Ya so what gitu Chandra. Kalau lo bisa memperbaiki hubungan kita, gue udah mencoba maksimal ya datengin rumah lo, tapi lo ternyata pindah dan gue nggak tahu lo pindah kemana. Gue coba nge-DM lo, atau gue coba japri lo di WhatsApp, memang gue udah nggak diblok, tapi lo nggak balas. Ya sudah, gue udah usaha tapi lo nggak respon kan. Nah sekarang gimana kita bisa baikan kalau lo sendiri nggak respon gitu kan? Kecuali kalau respon baik ya oke lah, nggak masalah. Berarti sekarang kuncinya di lo Chan. Kalau lo pengen menikah sama gue, lo nggak mau kehilangan gue, lo usaha kejar gue, hubungin gue, minta maaf sama gue, kita baikan. Gue nggak minta lo untuk
ya udah oke lah kalau terlalu gengsi untuk minta maaf, at least lo try to chit chat sama gue kayak di WA, chit chat basa-basi aja dulu, nggak masalah. Gue nggak masalah lo nggak mau minta maaf sama gue karena lo terlalu gengsi, gue nggak masalah. At least gue pengen effort lo Chan untuk deketin gue lagi, itu aja sih. Daripada gue diambil Dani atau diambil cowok lain, lo mau? Lo bakal kehilangan gue untuk selamanya lo Dan lo bakal kehilangan gue untuk selamanya lo Chan. Oke, see you in the next video, bye.